1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Guana Tanjung dan Bapak Doni Tatimu, Penghakiman Tuhan. Pak Doni dan Pak Guana mungkin mau berdiskusi berkaitan tadi Pak Guana menambahkan tentang tatanan juga ya, bagaimana penghakiman Tuhan itu terjadi juga, sepertinya itu bumi ingin bersabat begitu Pak ya, tatanannya dipaksa dengan memang konon katanya Pak, ada per 100 tahun itu ada wabah besar di bumi, konon begitu katanya. Dan itu salah satu cara bumi membersihkan dirinya sendiri. Kalau saya ya mungkin ya, nggak tahu juga sebab dibilang per 100 tahun ya istilahnya digatokno juga bisa. Iya, itu dia. Kalau saya. Tapi yang pasti adalah buat saya ada sebuah sistem yang salah. Ada sesuatu yang salah sehingga sebuah persoalan itu menjadi timbul. Tugas kita adalah yang paling penting adalah menemukan apa yang salah dan kemudian memperbaiki. Buat saya misalnya bangsa Israel, ya jelas bahwa ada yang salah dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Bahkan ketika hubungannya pun benar, ketika Daud hubungannya benar sama Tuhan, tapi ketika ngitung tentara ya salah juga. Kena juga. Tidak semua pengetahuan itu, makanya Tuhan tuh melarang orang ke fortune teller. Bukan berarti ilmu itu tidak ada dan tidak benar. Nah, orang kan sering bilang, loh diramal bener ya. Tetapi saya tuh merasa tidak semua pengetahuan itu kan ada penafsiran dari watcher dari ilmu surga itu yang sama malaikat yang jatuh itu diturunkan sama anak manusia gitu. Jadi ilmu yang akan saya jadi teringat film Godzilla ya toh. Tentang nuklir dan sebagainya. Itu kan ada kadal-kadal yang kena nuklir ya jadi mutasi jadi Godzilla gitu ya. Jadi ada hal-hal yang katanya Einstein itu menyesal atau apa ya. Ini ilmu nuklir ini kan ya bagus, tapi kan juga akhirnya salah digunakan gitu ya. Tapi kan manusianya kan enggak. Makanya begini misalnya ya. Orang kan ya memang ada beberapa sisi kenapa waktu Adam itu jatuh dalam dosa diusir. Dan Tuhan bilang supaya mereka nggak makan buah pengetahuan. Nah kan sebenarnya kalau makan dia nggak mati. Nah tapi kalau dia nggak mati dia jadi zombie. Jadi lebih baik dia mati supaya dia ditebus. Jadi ada hal-hal pengetahuan yang tidak boleh tidak perlu ya menurut saya. Itu ada kan dua ilmuwan tahun 60 Pak Doni. Itu datang ke UNESCO dan berkata please, sains teknologi itu jangan dilepas kayak apa ya, kayak nggak ada batasnya gitu loh. Ya misalnya ya saya nggak ngarani bohong itu benar ya. Kadang-kadang pemerintah tuh di Cina katanya dibohong tuh korbannya 10.000 diomong 3.000. Ya kadang-kadang ada baiknya dalam ngomong politik ya. Diomong 10.000 kan chaos gitu ya kan gitu ya. Ketakutan. Ini bukan saya ngomong bohongnya itu benar, tapi artinya kalau pengetahuan itu sudah terlalu cepat, ini belum HP, belum teknologi ini ke sini. Nah terus buat apa gitu? Kita yang apalagi yang kolonial ini dikasih HP canggih gitu ya. Ada putaran-putaran, ada apa yang akhirnya satu titik side effect-nya sama kalau bahasa ininya manfaat sama mudarat ya. Mudarat sama itunya banyak mudaratnya karena nggak siapnya manusia. Ya kayak nuklir itu kan tidak dirilis untuk semua, tidak makanya ditahan toh, ya. Ditahan terus ya. Kuncinya itu ditahan, pematiknya itu ditahan, di teknologinya di keep terus. Ya. Nah itu yang harus disadari gitu loh. Semua dalam dunia ini ada sesuatu yang ada batasnya. Lalu ada elemen-elemen yang harus digabung. Kebaikan Tuhan misalnya. Tadi itu. Tapi kan tidak bisa kebaikan Tuhan tuh diberitakan terus kebaikan Tuhan. Didikan Tuhan mana?
pelatihan Tuhan gimana, transformasi gimana. Makanya ada satu khotbah yang saya sampaikan, memahami rasa sakit. Sakitnya gimana? Kebenaran itu menyakitkan loh kadang. Nah gimana? Nah ini kan semua keseimbangan. Ketika satu elemen cuma gula aja atau garam aja ya, darah tinggi ya, gula terus ya diabetes ya. Tapi kalau sedikit gula, sedikit nano gitu kan, wah, wine itu kan ada manisnya, ada pahitnya, ada wanginya, wah itu ada rumnya. Itu es krim aja ada manis dikasih pahit-pahit rumnya. Saya masih ingat itu. Kan begitu. Nah ini segala sesuatu seperti itu, keseimbangan. Ketika kata keseimbangan ini loh jarang diberitakan. Ya berarti kebaikan Tuhan tidak bisa dipahami hanya dengan Tuhan tolong saya terus, baik terus, dalam arti semuanya serba baik, tidak ada pernah ada persoalan, masalah. Kita kan harus lihat Alkitab tuh levelnya gitu ya. Yang kedua gambar besarnya. Yang diomong Tuhan, misalnya gini, Tuhan baik, Tuhan mengasihi murid-muridnya dan mengasihi sampai kesudahan. Ya, itu ada loh ayatnya eksplisit. Tapi kita lihat gambar realitanya. 11 muridnya tuh mati syahid semua. Lah terus arti ayat ini apa? Kan gitu kan. Kalau kita mau, ya menurut saya ayat itu ya benar buat anak-anak, ya mungkin ya dapat roti, dapat ini. Jadi kebaikan Tuhan. Kalau saya merasa begini, ya saya nggak, ya mereka udah melewati satu level yang mereka udah bicara kebaikan itu udah beda dengan mungkin kita yang masih butuh yang beda gitu ya, nuansa. Definisi kebaikannya udah beda gitu. Ini justru kamu tak kasih ini supaya kamu tuh nanti qualified untuk memerintah bersama aku gitu. Misalnya kan begitu. Ini jadi anugerah gitu. Wah, bakal gimana dia bisa sampai satu level mereka akan memerintah bersama Yesus. Itu 12 suku gitu ya istilahnya kan. Satunya kan Paulus gitu. Itu kalau ini penafsiran ya. Tapi justru itu yang buat Yohanes Pembaptis dan Petrus sempat kecewa karena pemikiran mereka tentang memerintah bersama Yesus. Itu kan berarti Yohanes mengartikan bahwa dia tidak akan ada di penjara, Tuhan Yesus akan menolong dia. Petrus juga berpendapat bahwa Yesus tidak akan mati. Nah, itulah yang saya selalu wanti-wanti. Kita ini nggak bisa, artinya bondo modal itu tulus hati tok. Yang kedua, ketulusan hati kita ini seberapa? Kalau pemahaman kita ini salah, anak itu kan bisa sakit hati sama bapak. Saya masih ingat itu orang earthquake gitu loh. Earthquake itu apa ya? Itu film apa itu? Yang ada anak dua, satu diselamatkan, satu ditinggal. Tapi akhirnya yang ditinggal yang perempuan ini hidup gitu loh. Tapi dia sakit hati gitu loh. Kayak apa ya? Akhirnya kan dia temukan kuburannya dia karena dia dianggap mati. Itu ada bukunya dia dan dia baru di situ dia menyadari orang tuanya itu tidak pernah membenci dia, tidak pernah menomorduakan atau gimana. Itu bahasa yang paham kan, gagal paham kan. Loh, kalau rasul aja lo bisa gagal paham, apalagi kita. Berapa banyak kita ini sebetulnya gagal paham gitu. Cuma kita kalau punya ukuran ketulusan, makanya saya katakan hati anak itu, kita belum ngerti kok gini ya Tuhan ya. Tapi ya kita ketulusan atau kepercayaan kita ini yang menjaga gitu. Tapi sampai kapan itu kan harus dikombin Pak Doni. Kalau enggak kan tidak akan masuk pada level yang lama-lama sampai loh ini gimana sih Tuhan? Berapa banyak orang kecewa gitu ya. Makanya Tuhan ingatkan jangan kecewa gitu. Sebab transformasi itu berasal dari perubahan cara berpikir. Jadi antara ketulusan juga ada, tapi maksudnya Tuhan tuh begitu. Gambar besarnya walaupun enggak 100% mengerti. Sehingga kita tahan. Mari kita seperti Sadhu Sundar Salvaraj kan sekarang Sundar Singh. No, Salvaraj. Yang orang Singapura sekarang udah di India. Katanya dia muridnya Sadhu sih gitu. Jadi dia gerakannya dia kan voice of martyr. Dia menyiapkan orang punya hati martir. Waduh, saya bilang udah kalau nggak siap jangan dengerin dia. Gitu saya bilang. Pulang tambah stres itu orang.
bisa begitu. Jadi dia disiapin sampai disimulasikan, sampai dia tuh waduh ya mungkin dia udah begitu ya, nah, jangan khawatir lah, nggak sakitnya nggak lama kok katanya. Cuma sepersekian detik katanya gitu. Ngomongnya sampai begitulah. Pak, tapi bukankah di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita juga dipanggil untuk ikut menderita seperti Yesus? Bagaimana dengan hal ini? Iya, tapi itu kan seperti tenggelam. Karena akhirnya seringkali kan kita pengkhotbah ini atau pembicara atau pemimpin atau gembala atau whatever ya, kita kan lihat ya betul juga, tapi kan selalu harus dimulai tidak. Lihat jejaknya Yesus itu kan mulai bikin mujizat, roti, sembuh. Tapi harus melangkah ke depan. Terus jalan kan mulai ngomongnya baru nggak enak itu kan di tengah. Di depan kan enak. Di tengah mulai kalau nggak makan dagingku, minum darahku. Wah, ini kita jadi Dracula ini. Kan banyak tersandung tengah seleksi. Kayak belajar karate itu loh. Sabuk putih banyak, karena sabuk kuning. masalahnya kita nggak pernah belajar karate Pak Doni. Mulai ini diseleksi alam. Dari kemarin karate dan Shaolin baik. Iyalah, itu analogi yang bagus karena itu semua orang dimuridkan. Di bela diri itu orang semua jadi murid. Nggak bisa. Itu gereja perlu belajar dari guru bela diri. Padahal kan perintah pertama kan memang harus memuridkan, Pak. Iya. Saya pikir bahwa kebenaran itu sendiri memang satu titik ya, konsekuensi dari kebenaran itu memang ya, setuju tadi, kebenaran itu menyakitkan, bukan enggak. Dan konsekuensi dari kebenaran itu adalah menemukan rasa sakit, mendapatkan rasa sakit. Ya konsekuensi dari kebenaran. Murid-murid kan mulai gini kan, ada yang ngomong gini kan, sambil pegel. Ya udah, kita berangkat lah. Kita berangkat untuk mati bersama dengan dia. Kan gitu, udah marah itu. Wah, ini beritanya kok lama-lama begitu. Saya tuh lama-lama tuh mulai nyangah gitu. Kita ini diajak mati. Tapi kan kita orang bertobat bilang, lu tak ajak mati ya. Lari semua kan. Nah, makanya dikasih obat aja lapisannya manis. Minum kan manis. Apalagi obatnya anak-anak kan Bodrexin. Dilarang menyebut merek ya. Pokoknya semua lah. Ini nggak promo lah. Pokoknya ada gula-gulanya kan. Dalamnya pahit lah. Masalahnya sekarang ini terlalu banyak gulanya, Pak. Jadi obatnya bukan terlalu banyak gula. Jangan-jangan obatnya nggak ada gulanya terus. Makanya nggak sembuh-sembuh gitu loh. Kemarin ada istilah harum manis. Oh ya itu bagus itu. Ada saya kerupuk nasi goreng dia harum manis. Nasi goreng 1 sendok, kerupuk 50. Makan kerupuk lah. Atau begini, kita ini bela diri itu desain itu jadi fighter. Tapi latihannya apa? Senam pagi. Kita kalau gereja ngajari senam pagi terus, ya awalnya senam lah. Yeah. Kita nggak pernah lahir fighternya kan, pasukannya nggak keluar. Semua ibu-ibu senam pagi, ibu-ibu ya, ibu senam pagi. Ya, ini secara jasmani ya, bukan itu salah, itu sehat gitu ya. Tapi nggak pernah bisa jadi petarung. Ini desainnya petarung. Tuhan itu petarung. Makanya saya katakan, saya mau balik ini. Injil kelima, kita harus ngerti Injil kelima. Injil kelima itu apa? Yesus yang sekarang. Sebab 4 Injil itu cerita Injil yang Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Walaupun Injil Yohanes itu sudah neropong, tapi ya Tuhan yang masih di 2000 yang jalan di atas muka bumi domba Allah ini. Yang sekarang itu kayak seperti apa Yesus? Saya juga nggak ahli kitab Wahyu, tapi lihat itu, ini juga. Buku kode itu Pak, buku kode. Nah kita ketemu Yesus yang seperti itu kan, yang itu kan Benihin kan mimpi, orang boleh nggak percaya, saya percaya itu kan ketemu Yesus yang nggak seramah istilahnya ya, nggak seramah yang waktu 2000 tahun yang lalu kan. Ya, ini istilah ya. Saya jangan ini kalau dia Yesus tetap baik ya baik gitu ya. Kayaknya dia bisa
Gituin aja gimana? Cuman gitu toh loh. Kita langsung Biar Benny Hinn bisa ngeblakkan satu stadion, diginikan aja. udah gemeter ya. Ya, memang ada urutan kalau saya pikir. Ya itu yang di malaikat kasih tahu di para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, pertama memang ketemu juru selamat. Memang kita ketemu juru selamat. Tetapi pengenalan itu tidak boleh berhenti hanya sampai pada juru selamat. Harus menemukan Kristus. Kristus itu yang mengurapi, urapan bicara tentang pengutusan. Setelah itu kita harus mengenal dia bukan hanya sebagai yang menyelamatkan dan yang mengutus, tetapi dia adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan kan ini yang seringkali nggak mudah. Kita bilang dia Tuhan, tetapi seringkali kita nggak pernah mengalami berjumpa dengan dia yang sebagai Tuhan. Dan paradigma Tuhan itu harus dipahami, bukan istilah, bukan hanya oh iya dia gede, dia jauh gitu, bukan. Dia besar, bukan berhenti di situ. Apalah Tuhan itu gitu. Ya saya bersyukur sekali lagi bersyukur pernah belajar karate itu. Dulu saya tuh bisa guyonan sama guru saya gitu. Waduh, pokoknya udahlah kayak bapak anak lah. Tapi di ruang latihan udahlah. Mau cengisan tola itu nggak berani. Ya, dia bapakmu, tapi jangan lupa dia itu raja. Jadi ya kayak Esther itu kan sebenarnya. Iya, dia disayang raja. Tapi waktu rapat dia kan menerobos tatanan itu nggak boleh dia. Dosanya Wasti itu dipanggil nggak datang, dosanya Esther nggak dipanggil datang. Lebih fatal nggak dipanggil datang, mati. Itu mati loh, makanya mati karena protokoler pam-presnya itu jalan. Itu yang saya namakan murka Tuhan, bukan Tuhan murka. Pam-presnya tatanannya dilanggar. Iya. Tatanan tadi kembali Perbedaannya Wasti SOP-nya tidak mendapat kasih karunia, Esther dapat kasih karunia. Perbedaannya itu aja. Karena dia pintar ngepek hatinya raja. Ya, gitu. Hatinya, karena grace itu lahir dari hatinya Tuhan. Kebenaran tuh lahir dari tatanan tuh lahir dari kebenarannya Tuhan. Itu istilah. Makanya dua ini. Orang kalau jujur ya membaca Mazmurnya, nyanyiannya Tuhan penyayang pengasih. Setelah itu kan sekali-kali tidak membebaskan. Itu kalau orang jujur, pusing itu baca itu. Dulu saya juga gak ngerti. Loh ini gimana sih? Satu kok enak, satu kok gak enak. Kan begitu, itulah Tuhan. Udah. Nah, gereja harus mulai. Saya kalau ketemu khotbah saya bilang gini, sesama mata, kita ini harus berhenti ngomong angin sorga. Kita harus menunjukkan mapping yang that's the way. Tatanan sorga. Tatanan. Iya, kasih dan mappingnya, petanya. Okay. Tuhan kan bilang gini, kamu mau jalan, oke, hitung biaya. Ini ada biayanya, ada konsekuensinya. Berhenti angin sorga, harus tatanan sorga. Bukan berarti istilah bahasa Indonesia ya, artinya bukan berarti kebaikannya nggak dihilangkan. Ini saya juga nggak setuju. Jadi saya juga nggak setuju ekstrem satunya menderita saja. Tuhan juga sering kasih hadiah, kasih durian juga pernah, kasih kiriman malaikat itu yang orang sakit itu dia minta, aduh gua kangen cook ya, ada yang itu loh, yang didoain janitori itu loh, disembuhkan orang sudah mau mati, terus dia saksi di klip WA, terus dia, aduh saya sembuh tuh kepingin dapat minuman Coca-Cola gitu. Ada orang ngirimi sampai nangis dia, sampai nangis. Nah ini kalau apakah artinya orang tuh boleh minum minuman bersoda itu tiap hari? Tidak kan, gitu ya. Tapi itu sentuhan Tuhan. Aduh, aku nih kepingin itu, banyak loh hamba Tuhan kepingin durian, ada orang. Apakah terus artinya karena itu dari Tuhan? Wah, berarti aku makan durian tiap hari. Mati kena kolesterol. Nah itu si burung puyuh itu udah dari Tuhan.
Tapi ketika makannya orang bahasa Jawa ada itu mantem geragas. geragas. GR, Pak. Geragas. Tahu ada nih, geragas. Saya tahu ada ceritanya burung puyuhnya Pak Guana. Kenapa, Pak? Hampir buat nanti Aja. hampir buat orang lain kena stroke. Burung puyuhnya dikasihkan orang terus. Pak Ponco juga dikasihkan orang. Orangnya makan semua. Pulangnya nggak bisa nyetir, Pak Guana yang nyetir. Itu namanya ngasih, nggak dikasih tatanannya, nggak dikasih mappingnya. Pulang dimarahi orang, kenapa kamu makan semua? Lah pendeta yang ngasih. Dua lagi pendetanya. Wow. Berarti ketika kita tadi saya tertarik juga berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Doni tadi ya. Yang ketika tadi mengembalikan kita pada tujuan Tuhan. Jadi apapun apa yang terjadi hari ini itu seperti apa ya, istilahnya kita dipaksa berputar balik. Saya khusus menyoroti tentang gereja ya, seperti yang Pak Guana dan Pak Doni zoomkan meeting beberapa hari. Apakah berarti gereja sedang dipaksa oleh Tuhan untuk berbalik dari jalan yang sekarang ini sedang dilakukan, begitu Pak Doni? Saya percaya bahwa dulu kita pernah bahas ada badai yang kita alami karena kita keluar dari perintah Tuhan, dari tatanan Tuhan, dari tujuan Tuhan. Yunus misalnya, tapi ada badai yang kita terima justru ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan. Misalnya murid-murid ketika disuruh menyeberang, Yesus tidur di perahu, mereka juga mengalami badai. Mereka mengalami badai bukan karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka justru sementara melakukan perintah Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi justru harus menjadi introspeksi ulang terhadap apa dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, cara gereja sebagai institusi dan pribadi berhubungan dengan Dia. Saya percaya itu. Itu sebabnya saya percaya kalau hari ini, bahwa kalau untuk kasus hari ini saya percaya ada banyak yang harus dievaluasi ulang dan membuat kita kembali seperti Yunus. Kalau di luar dari kehendak Allah, kita harus dikembalikan ulang kepada apa yang Tuhan mau, tatanan yang Tuhan mau, sistem, kalau saya pakai sistem yang Tuhan mau kita alami, dan tujuan Tuhan apa. Itu kalau dari saya percaya bahwa memang Dia sementara membelokkan ulang kita. Sementara kalau kita di luar kehendak Tuhan ya, kalau di dalam ya maka perintahnya tetap percaya, maju terus. Tapi kalau di luar kehendak Tuhan, kita harus mulai bertanya seperti Yunus, apa yang salah? Dan Yunus berkata, buang aku ke dalam air, lautan, dan kemudian dia belokkan dari situ, dia dibelokkan kembali pada tempat yang Tuhan mau dia ada. Dan saya percaya kalau hari ini sih kita sementara dibelokkan hati kita, pemikiran kita untuk kembali pada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan lakukan. Saya ingin nambahkan. Jadi ketika badai itu bisa angin, bisa banjir. Itu kita harus peka. Mana ini ditengking? Ya. Atau kita nih dibawa Tuhan masuk bahtera. Alkitab tuh lengkap kok. Lockdown itu ada. Keluarganya Nuh itu lockdown 300 berapa hari itu ya, 8 bulan itu Pak. 150 hari anunya, 40 hari hujannya, 150 hari naiknya, turunnya 150. Udah. Terus yang ketiga, mana yang perdamaian seperti Daud. Jadi COVID ini ditengking, atau kita minta perlindungan, atau kita minta perdamaian. Nah, itu butuh kepekaan, butuh discern, butuh prophetic, butuh seorang yang kenal dengan hati, pikiran dan hati Tuhan. Tidak bisa main doktrin, tidak bisa main cuma comot ayat, nggak bisa. Karena di Alkitab sudah jelaskan ada yang Tuhan itu, kita udah pernah bahas ya, ada yang dilindungi, kita dibawa masuk, bukan ditengking. Nggak ada itu badai banjirnya ditengking, nggak ada itu. Tapi ada yang ditengking, ya toh? Itu laut dibelah. Yesus yang jelas mentengking badai, ya toh. Tapi kalau feeling saya, ini bukan bagian yang ditengking.
Ini bukan desain yang untuk ditengking ini, gitu loh. Untuk yang dua ini kita minta ketemu Batra, dan kita perlu minta korban pendamaian. Kita mewakili umat manusia, kita harus jadi imam. Makanya saya nggak berhenti untuk mengajak beberapa orang tetap dalam social distancing. Mezbah Duba harus naik, nggak boleh berhenti. That's the idea. Termasuk hari ini ya. Oh iya. Dari sini langsung nanti. Iya. Saya ada yang nggak setuju juga. Saya bukan juga mau melanggar. Saya sempat didatangi satpam. Ya, saya jelasin ke publik sudah saya nggak tapi ini staf saya. Tim pengurus saya. Oh iya Pak ya. Dan kita berdoa sama buat bangsa negara ini. Tak seneni balik satpam. So dia dapat dari RW-nya. Saya bilang saya bukan mau nantang mau berkerumunan, tidak. Ini hanya beberapa orang yang memang tempat menaikkan saya ada bilik disinfektan segala, food grade lagi. Luar biasa ya. Jadi kalau masuk bahasa semua. Food grade sudah, bukan sudah by clean, bukan yang itu, bukan food grade. Oke, baik. Jadi Anda mau didesinfektan, silakan ke rumahnya Pak Guana. Oke, baik. Pak Doni, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan dan tutup dalam doa? Iya, seringkali kita memahami penghakiman Tuhan sebagai sesuatu yang menakutkan. Seringkali kita lupa bahwa kalau pakai kata penghakiman ya mungkin kata ajaran Tuhan ya sama juga nggak enak. Yakobus juga menggunakan kata Tuhan menghajar. Apalah, tapi istilahnya adalah bahwa seringkali dia buat itu, diizinkan itu terjadi. Bahkan ayat 13 berkata, aku, bila mana aku, Tuhan yang buat itu. Tapi dia mau kita melihat bahwa solusi sesungguhnya, akar persoalan sesungguhnya adalah pada ada hal-hal yang dia mau supaya kita kembali. Biarlah hari ini kita setiap umat Tuhan, setiap gereja secara pribadi ataupun institusi membelokkan hati, kalau pakai istilah kami, membelokkan hati ulang kepada Tuhan, membelokkan jalan-jalan kita kembali kepada Tuhan, sistemnya Tuhan, tatanannya Tuhan. Dan saya percaya untuk hari ini adalah ini berita yang Tuhan mau, harus diresponi. Saya terlalu percaya bahwa Dia beri manusia kemampuan, pemikiran, teknologi yang begitu maju, dan saya percaya bahwa masa COVID-19 ini akan selesai. Memang vaksin tunggu waktu yang cukup panjang sebab pembuktiannya harus ada. Tapi saya pribadi percaya bahwa di masa ini kita belajar untuk kembali lagi. Apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan, lakukan? Apa yang salah? Mari kita rubah dan mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sambil biarlah pertolongan, perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan Anda dan saya. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaga lindungi setiap umat-Mu. Sungguh benar kami berwaspada, tapi sia-sialah penjaga berjaga-jaga di waktu malam kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Perlindungan kami letakkan sepenuhnya bukan hanya kepada cara kami menjaga diri, tapi kami letakkan kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan, beri kami hati yang kembali lagi mau melekat pada Engkau. Di masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, biarlah kami bisa jadi tenang, kami bisa berfokus berdoa, kami punya hubungan pribadi dengan Engkau. Dan Tuhan, kami terlalu percaya juga bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Ketika masa ini selesai, kami berdoa, lindungilah bangsa dan negara kami, lindungilah keluarga kami. Tuhan, lalukanlah dengan cepat. Kami bertobat, kami berbalik dari cara kami yang jahat. Kami salah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, biarlah masa-masa ini berlalu, kembali aktivitas bisa terjadi. Kasihanilah bangsa kami, negara kami ini ya Tuhan. Kota kami Surabaya, Tuhan Engkau lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pak Doni, Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life di pagi hari ini. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, melewati masa-masa yang hari-hari ini harus kita lewati, ingatlah bahwa bisa jadi Tuhan ingin menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Kalau Anda tahu ada yang salah dalam hidup Anda, segeralah berbalik. Dan masa-masa ini juga memurnikan iman Anda dan saya. Dan yang paling penting, masa-masa hari ini adalah Tuhan ingin mengembalikan kita kepada
tujuan yang semula dalam kehidupan kita. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.